Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan lagi aplikasi kita. Terakhir kemarin kita udah buat link untuk melihat kartu tagihan ya. Nah, sekarang kita akan membuat cetak tagihannya. Oke, saya langsung saja. Di sini saya buka tagihan show. Kemudian di bagian linknya, di bagian link kartu SPP itu. Nah, di sini kita akan membuat mengarahkan dia ke rute kartu SPP. Jadi sebelumnya saya buat dulu rutenya. Sini kita buat control dulu, make controller namanya kartu SPP controller. Oke, kemudian kita buat rutenya. Sama, tinggal di copy paste saja. Ini saya contohkan kartu SPP controller. Kita nama functionnya kita pakai function index seperti itu, yang ini ya. Oke, kemudian di sini kita buat brute kartu SPP .index, kemudian di sini kita buat siswa ID. Kita akan ngirim data siswa ID, kemudian kita akan ngirim data tahun, karena kan kartu SPP itu dibuat berdasarkan tahunnya. Request tahun. Oke, simpan. Kita coba klik. Kalau kita perhatikan URL-nya, ini udah bener, siswa ID-nya 4, tahunnya 2022. Oke, berikutnya kita akan buka controllernya. Di sini kita akan buat function namanya index. Di index index itu kita injek request seperti ini. Kemudian kita buat tagihan sama dengan tagihan where siswa ID sama dengan siswa ID yang ada di URL. Kemudian where date where year, dimana tahun itu adalah tanggal tagihan sesuai dengan yang ada di tagihan request tahunnya. Oke, seperti ini boleh. Udah, tinggal kita dd tagihan. Harusnya datanya muncul. Oh, datanya kosong malah. Ini berarti siswa ID-nya 4, tahunnya 2, where year, tanggal tagihan, where request tahun. Kita cek dulu ya, di tabel kita itu namanya tanggal tagihan bener, tahunnya 2022 juga udah bener. Oke, ini ini bukan ID, tapi coba kita lihat di URL kita, dia namanya siswa ID. Berarti di sini saya ganti jadi siswa ID. Harusnya kan ada satu data nih. Nah, ini udah benar nih. Oke, sudah. Berikutnya kita akan buat kita akan buat tampilannya atau viewnya. Viewnya saya copy dari kwitansi pembayaran. Di sini kita ganti namanya jadi kartu SPP underscore index. Oke, kemudian di sini kita return view operator dot kartu SPP index, datanya kan belum ada ya. Datanya tuh kalau mau simple kita bisa buat dia seperti ini, data sama dengan tagihan. Bukan data, berarti ini berarti tagihan. Oke, jadi tidak perlu buat array lagi di sini ya. Kan biasanya kan gini, data tagihan sama dengan tagihan, kan biasa gini. Nah, jadi cara singkatnya bisa juga arraynya langsung kita buat di sini. Oke. Kita modif. Berikutnya kita modif. Ini saya disable dulu. Titelnya di sini kita buat kartu SPP. Nama sekolahnya silahkan nanti diatur. Translated format, tanggal pembayaran berarti kita tidak perlu ya. Oke, sebentar.
tanggal tagihan kan tidak perlu karena tidak ada ini kan bukan kwitansi, ini dihapus, kita tinggalkan nama sekolahnya saja. Nah ini nanti ini untuk format kartu SPP nya nih. Oke, ini kita hapus sampai sini. Oke, di tabelnya itu kita buat misalnya nomor, kemudian bulan tagihan, kemudian jumlah, kemudian paraf seperti ini. Ini kita hapus. Ini nanti silakan dilihat dari kartu tagihannya masing-masing ya, di format tagihannya di sekolah masing-masing. Ini kita buat nih tagihan, kemudian TR. Nah yang perlu kita perhatikan itu nanti kalau tagihan itu lebih dari 1 dalam setiap bulannya. Nah itu nanti kita lihat tuh formatnya seperti apa. Misalnya gini, bulan tagihan ini didapat dari tanggal tagihan format translated format FY. Jumlah, nah kalau jumlah ini kan dia di relasinya ke tagihan detail, kemudian di sum kolom jumlah. Oke, nah ini item tagihannya belum ya, item tagihan. Oke, di sini berarti TD. Nah item tagihan ini kan harusnya dia berelasi ke tabel detailnya, nanti kita akan coba buat ya. Dia tuh gini, tabel tagihan detail, first nama biaya. Ntar ini kita hapus dulu aja, coba kita refresh, kita lihat hasilnya dulu. Oke, ini sudah muncul. Bulannya F, salah ya, F nya F besar. Oke, November 2022, item tagihannya ini jumlah bayar, jumlah biaya atau jumlah tagihan. Oke, ini sudah, ini total ya, totalnya. Kalau item tagihan itu misalnya kita mau nampilin tagihannya satu persatu, misalnya kan ada 2 tagihan, SPP dan pramuka ya. Kalau misalnya kita mau buat ini bukan jumlah, berarti total. Nah di sini kita mau buat perulangan, kita buat lagi nih, berarti before age item tagihan details berdasarkan item detail. Nah ini kita tinggal buat nih, misalnya pakai UL ya, UL di dalamnya baru kita buat LI item detail, kita tampilin nama biaya, nanti muncul nih SPP di sini. Jadi SPP nya kalau mau ditampilkan totalnya berarti tinggal buat di sini misalnya. Ini berarti item detail jumlah biaya ya, di dalam kurung seperti ini. Ini boleh saja ya, tapi nanti dibuatlah sebagus mungkin ya, sesuai dengan format yang kalian punya ya. Nanti biasanya ada nama siswa nih di atas nih. Oke, ada nama siswanya, berarti di sini kita buat ini saya copy misalnya billet, ini nama siswa ini kan ada relasi dari tagihan ke siswa seperti ini. Ups, kita lihat oh dia tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Karena tagihan di sini kita pakainya get ya. Kita tinggal buat lagi aja satu siswa sama dengan
bukan tagihan tapi boleh tagihan first siswa, siswa. Oke, mau pakai find or fail juga bisa karena kan ada siswa ID ya, jadi bisa saja siswa find or fail bisa juga. Oke, seperti ini. Di sini berarti dia cukup siswa saja. Oke, ini sudah. Nah, tinggal dimodif-modif saja sesuaikan dengan template-nya masing-masing. Oke, untuk kartu tagihan saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.